Oke, halo teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Vigo Putra Akbar. Bisa kalian panggil Vigo. Dan saya adalah mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas 17 Agustus Surabaya dengan NIM 11524000083. Dalam video kali ini adalah untuk menghubungi saya dalam ujian dalam mata kuliah teori komunikasi dengan dosen pengampunya adalah Dr. Mary Frida Tripalupi MSI. Oke, teman-teman, sebelumnya kalian pernah nggak sih kayak membahas suatu isu-isu ke publik itu? Nah, itu adalah salah satu efek ya teman-teman pada teori yang akan kita bahas kali ini. Oke, lanjut. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas tentang teori agenda setting. Jadi sebelumnya saya akan membahas tentang siapa sih pencetus teori agenda setting itu. Jadi teori agenda setting itu pertama kali dikemukakan oleh Walter Lippmann. Nah, pertama kali dikemukakan oleh Walter Lippmann pada konsep the world outside and the picture in our head. Nah, itu teman-teman. Nah, tapi yang sebelumnya itu telah menjadi bahan pertimbangan oleh Bernard Cohen dalam konsepnya, yaitu the mass media might not be successful in telling us what to think, but they are stunningly successful in telling us what to think about. Itu menurut Bernard Cohen. Nah, terus setelahnya itu nih teman-teman, penelitian itu dilanjutkan dan pertama kali secara empiris itu dilakukan oleh beliau ini. Nah, beliau ini bernama Maxwell McCone dan Donald L. South. Beliau adalah melakukan penelitian secara empiris, yaitu pertama kali dilakukan oleh kedua pakar tersebut ini. Dan apa sih teori agenda setting itu? Jadi teori agenda setting itu sih teman-teman, bagaimana media massa itu memiliki kemampuan dalam menentukan suatu isu yang dianggap penting oleh publik. Nah, itu adalah teori agenda setting teman-teman. Terus kita akan membahas tentang beberapa, nanti ada banyak yang kita bahas ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke asumsinya teman-teman. Jadi yang saya bahas dalam asumsi ini tuh ada dua. Yang asumsi pertama itu media tidak merefleksikan realitas secara objektif, dan mereka itu menyaring dan membentuknya. Jadi media ini tuh ibaratnya dia tuh menyaring suatu isu, suatu berita, dan akhirnya dia tuh bisa membentuknya. Nah, itu adalah asumsi yang pertama nih. Terus asumsi yang kedua, apa asumsi yang kedua? Apa?
Jadi asumsi yang kedua itu adalah konsentrasi media pada suatu isu yang membuat publik ini memandang suatu isu itu lebih penting. Jadi media itu sebenarnya pintar, teman-teman. Ya kalau kita mau belajar ya emang pintar. Tapi dalam topik kali ini tuh media itu benar-benar pintar. Bagaimana dia itu kayak benar-benar memutar otak. Dia itu berpikir gimana caranya agar para khalayak ini atau para masyarakat dia itu percaya akan isu-isu ini. Nah, seperti itu adalah asumsi dari teori agenda setting. Terus lanjut kita akan membahas tentang tingkatan-tingkatan dalam teori agenda setting. Apa saja sih tingkatannya? Jadi sama, aku bakal bahas 2 tingkatan. Yang pertama, tingkatan pertama ini lebih ke menonjolkan suatu isu. Menunjukkan suatu isu, media menyoroti isu-isu ini tuh untuk mempengaruhi persepsi publik nih, teman-teman. Agar gimana sih pentingnya suatu isu tersebut. Nah, dengan mereka itu mekanismenya itu secara mengulang-ulangkan atau pengulangan gaya dia itu memberitakan ke publik. Paham? Maksudnya seperti ini ya. Dia itu menonjolkan suatu isu ya, misalnya suatu isu. Tapi dalam caranya itu seperti apa? Yaitu caranya itu kayak dia itu membuat sebuah pengulangan. Anggap aja ada suatu isu nih. Ada suatu isu. Terus mekanismenya itu gimana? Jadi mekanismenya itu dia tuh mesti mengulang-ulang terus. Anggap aja beritanya tetap sama, tapi judulnya itu cuma diubah dikit biar lebih menarik. Nah, itu tingkatan yang pertama. Terus tingkatan yang kedua apa? Tingkatan yang kedua dia tuh lebih menonjolkan atributnya atau visualnya. Kayak pembingkaian framing ya. Framing itu salah satu masuk ke tingkatan kedua, teman-teman. Bagaimana caranya media ini menonjolkan suatu visualnya seperti konteks bahasa, terus gambar. Jadi dia itu menyajikan sebuah aspek-aspek tertentu. Jadi itu tidak boleh diremehkan juga. Jadi tingkatan kedua itu lebih ke menonjolkan sebuah visual gitu, teman-teman. Kayak gambar, kalian pasti juga tahu kan kalau misal di media massa atau media sosial Anda semuanya, contoh misal kayak sekarang nih ada media TikTok, ada media Instagram, ada YouTube. Pasti yang dilihat itu pertama apa sih? Kan pasti gambar pertamanya kan, atau kalau di YouTube itu namanya thumbnail. Nah, seperti itu tingkatan kedua, teman-teman. Jadi gimana media massa ini melakukan sebuah framing agar para khalayak ini tuh tahu, oh isu ini lagi booming nih, oh isu ini lagi penting, oke kita bahas lah. Nah itu, jadi perbedaannya tingkat pertama dan tingkat kedua, yaitu kalau misal tingkat pertama dia itu lebih menonjolkan isunya dan menggunakan mekanisme secara pengulangan atau secara berulang. Tapi kalau tingkatan yang kedua, dia itu menggunakan visualnya seperti ya tadi, bahasanya gimana, gambarnya itu gimana, atau gambar yang tampilkan itu kayak gimana. Anggap aja kalau misal kalian lihat baca buku, kalau misal tulisan aja kan kayak bingung kan. Nah di dalam di media massa itu pinternya dia itu menunjukkan suatu gambar agar kalian bisa memahaminya, memahami isu-isu tersebut, berita itu, peristiwa itu, seperti itu, teman-teman. Lanjut kita ke jenis-jenis agenda setting nih. Jadi ada 3 jenis agenda setting. Yang pertama itu ada agenda media. Yang kedua itu ada agenda publik.
Yang ketiga ada agenda kebijakan. Oke, yang pertama ya teman-teman, agenda media itu apa? Agenda media itu merupakan suatu media di mana media itu mengumpulkan sebuah isu, peristiwa, dan berita, tapi diprioritaskan itu hanya untuk medianya sendiri teman-teman. Nah, beda ya. Jadi agenda media ini tuh lebih diprioritaskan ke medianya sendiri, bukan ke yang lain. Terus kalau agenda publik itu apa? Agenda publik dia juga apa ya? Bisa dianggap juga penting, ya sama-sama penting semuanya sebenarnya. Tapi agenda publik ini lebih diprioritaskan ke publiknya sendiri. Jadi suatu pemberitaan yang sifatnya untuk publik itu adalah salah satu agenda publik. Paham? Kalau agenda media dia terkhususkan untuk para medianya sendiri atau prioritas pada media masanya. Tapi kalau agenda publik dia lebih diprioritaskan kepada khalayak. Seperti itu teman-teman. Terus yang ketiga ada agenda kebijakan, di mana agenda kebijakan ini merupakan suatu isu yang menjadi prioritas dan dianggap penting untuk membuat kebijakan dalam atau pemerintahnya nih. Maksudnya itu kayak agenda kebijakan itu dianggap penting karena emang di dalam kebijakan itu ada pemerintahan yang ikut menunjukkan suatu isu-isunya. Kita juga tahu kan dari nama depannya aja agenda. Jadi gimana kita itu kayak membuat susunan atau tatanannya itu seperti apa. Seperti itu teman-teman. Itu untuk jenis-jenis agenda setting. Terus untuk mungkin contoh dari agenda setting sendiri itu ya, kalau kalian tahu seperti kasus, aku ambil mungkin yang agak gengsi lah. Kalau kalian kalau suka bola itu pasti tahu sih dengan namanya yang Arhan. Ya kalian pasti tahu kan. Arhan itu kan punya cewek ya. Sekarang istri nggak sih? Yes, itulah pokoknya. Nah, si Aziza ini yang ceweknya Arhan ini dia tuh selingkuh, ya kan? Itu adalah isu yang benar-benar booming pada waktu itu. Tapi kalau kalian tahu nih teman-teman, isu itu adalah pengalian isu di mana sebelumnya itu ada isu lain. Jadi isu lain ini ditutupi oleh isu si Aziza ini, kronologi perselingkuhannya. Apa isu yang sebelumnya? Dia adalah isu tentang keputusan MK terkait ambang batas pencalonan kepala daerah teman-teman. Nah, itu tanpa kalian sadari sebenarnya itu ada. Nah, seperti itu contohnya. Kalau contohnya kan pasti banyak lah. Nanti kalian coba cari aja contoh pengalihan isu agenda setting gimana, pasti banyak kok. Ini adalah salah satu contohnya. Oke, terus di dalam agenda setting ada faktor ya teman-teman. Jadi ada 3 faktor, yaitu pertama ada gatekeeping, manager, dan non-media source. Jadi yang pertama ada gatekeeping. Gatekeeping adalah salah satu checkpoint di mana para media massa ini menentukan berita ini tuh yang pantas dipubliskan di mana, yang pantas dipubliskan dan dipubliskan di mana, dipublikasikannya di mana. Itu checkpoint. Jadi benar-benar dicek ya teman-teman. Dari namanya cek, dari kayak depan checkpointnya ada cek. Berarti gimana kita itu mengecek suatu isu berita peristiwa agar ya nggak bisa dibilang kayak hoax ya. Jadi apalagi kalau misalnya kita udah menyebarkan berita hoax, ya udah salah, udah melanggar undang-undang juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada apa? Ada manajer. Manajernya sebenarnya sama, dia tuh mengecek dan mengawasi pada suatu isu yang akan diberitakan ke khalayak atau publik. Itu namanya. Terus yang ketiga ada apa? Ada non media source. Jadi non media source ini tanpa kalian sadari adalah pemeran dari kayak tokoh masyarakatnya sendiri, dia tuh ikut-ikutan dalam situ. Itu tanpa kalian sadari teman-teman. Nah, jadi itu adalah beberapa faktor dari agenda setting ini yang mempengaruhi agenda setting tuh, yaitu tadi faktor. Terus pastinya teman-teman,
pada semua teori itu ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi ya sebuah plus minus kan. Tapi kalau bisa itu kita sebagai mahasiswa gimana caranya kita itu bisa berpikir kritis dalam menghadapi suatu kayak ya ini contoh kayak dalam teori agenda setting ini. Kritis kita seperti kayak apa sih isu-isu yang lagi viral sekarang dan kenapa kok isu ini bisa booming? Apakah ada pengalaman isu lain? Kita sebagai mahasiswa harus nah itu kelebihannya apa? Kita bahas tentang kelebihannya dulu ya. Kelebihannya itu apa teman-teman? Jadi kelebihannya itu media yang mempunyai kekuatan besar untuk membuat kita menganggap suatu isu itu penting. Itu kelebihannya. Terus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan kita, jangkauan kita bisa luas terhadap suatu isu-isu tersebut. Itu adalah salah satu kelebihan dari teori agenda setting. Terus ada kelemahannya teman-teman. Jadi kelemahannya itu menganggap audiens ini pasif. Terus media itu bisa berpihak bisa tidak netral kan, karena memihak sini, memihak sana seperti itu, kurang konfirmasi dan lain-lain masih banyak, dan kayak bisa menganggap apa ya menurut media ini penting dan menurut apa yang penting buat publik, jadi seperti itu. Nah itu adalah kelebihan dan kekurangan dari teori agenda setting ini sih. Jadi ya kita sebagai mahasiswa harus tahu lah gimana caranya dan di mana kita harus menggunakan teori agenda setting ini dengan baik dan tepat dan benar. Tuh itu agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif sih teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan saya tentang teori agenda setting. Jadi mungkin cukup sekian ya, soalnya udah terlalu banyak saya menjelaskan tadi apa teori agenda setting itu. Jadi aku ulangin ya. Teori agenda setting itu di mana media massa memiliki kemampuan untuk menentukan suatu isu atau mempengaruhi khalayak agar isu ini tuh dianggap penting oleh publik. Oke, jadi itu dia teman-teman penjelasan dari saya mengenai teori agenda setting. Jadi mungkin cukup itu teman-teman, sekian. Kalau semisal emang kita ada yang mau ditanyakan, gak apa-apa, silahkan tanya aja. Saya di sini juga sama-sama belajar, sama-sama kayak kalian juga, kita sama-sama belajar gimana caranya menggunakan teori agenda setting ini dengan baik dan benar. Dan mungkin banyak teori-teori lain ya selain teori agenda setting ini. Jadi itu teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.